Seorang kakek bernama Abdullah sedang duduk termenung di salah satu sudut rumahnya. Kakek Abdullah tampak sedih. Sesekali dia menarik nafas panjang. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Seorang pria separuh baya menghampiri kakek Abdullah lalu berkata, "Maaf Tuan, maaf jika saya mengganggu. Tetapi ini sudah sangat larut malam. Apa yang sedang Tuan lakukan di sini? Mengapa Tuan tidak beristirahat? Bukankah seharusnya Tuan sudah tidur di jam seperti ini?" Tanpa melihat pria itu, kakek Abdullah berkata, "Bagaimana aku bisa tidur? Bagaimana aku bisa beristirahat? Saat ini, aku merasa sangat sedih. Aku sangat merindukan cucuku. Cucuku satu-satunya. Entah kapan dia akan pulang. Kenapa dia begitu betah tinggal di negeri orang? Pria itu ternyata adalah seorang pelayan di rumah kakek tersebut. Pria itu kembali berkata, "Maaf Tuan, jika Tuan merindukan cucu Tuan, tidakkah sebaiknya Tuan menelponnya dan mengajaknya untuk kembali ke negeri kita?" Kakek Abdullah kemudian menatap pria itu. Kemudian berdiri dan menepuk bahunya. "Kamu benar. Kamu benar sekali. Kenapa aku tidak berpikir seperti itu? Terima kasih. Besok aku akan menelponnya dan menyuruhnya kembali ke negeri kita. Aku yakin dia pasti akan memenuhi keinginanku." Setelah berkata demikian, kakek Abdullah berjalan menuju kamarnya. Pria separuh baya itu tersenyum. Kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya. Dan memang benar, keesokan harinya kakek Abdullah tampak bahagia. Setelah menghabiskan sarapannya, kakek Abdullah berjalan menuju sebuah ruangan. Dia meraih sebuah telepon. Tak sabar menunggu mendengar suara cucu kesayangannya. Dan tidak lama kemudian, suara laki-laki terdengar di balik telepon itu. "Halo kakek. Bagaimana kabar kakek? Apakah kakek baik-baik saja?" Sang kakek tampak bahagia mendengar suara cucunya. Dia pun menjawab, "Bagaimana bisa kakek bahagia? Saat ini kakek sangat merindukanmu. Apakah kamu tidak merindukan kakek?" Cucu kakek itu kemudian tertawa lalu berkata, "Kakek, tentu saja aku merindukan kakek. Aku sangat merindukan kakek. Aku tidak sabar
untuk bertemu dengan kakek. Kakek Abdullah kemudian berkata, "Jika kamu merindukan kakek, lalu apa yang kamu lakukan di sana? Kenapa kamu tidak pulang? Apa yang membuatmu betah tinggal di negeri orang? Bukankah kuliahmu sudah selesai? Sekarang, ayo, pulanglah ke sini. Kakek menunggumu. Kakek ingin memelukmu, cucu kesayangan kakek." Cucu kakek itu tersenyum. "Baiklah kakek, memang kuliahku sudah selesai. Tapi entah mengapa, aku merasa bahagia di sini kakek. Di sini aku mendapatkan banyak kesenangan. Di sini banyak wanita-wanita cantik kakek." Mendengar jawaban cucunya, kakek Abdullah kemudian berkata, "Lupakan wanita-wanita itu. Sekarang dengarkan kakek baik-baik. Pulanglah hari ini juga. Jika tidak, kakek akan merasa sangat sedih. Kakek bisa saja sakit karena merindukanmu. Kau dengar itu?" Mendengar pernyataan kakeknya, sang cucu pun menyetujui permintaan kakeknya. "Baiklah kakekku sayang, aku akan pulang. Tapi tidak hari ini, mungkin besok. Kakek tahu sendiri kan, aku harus menyiapkan semuanya." Mendengar jawaban cucunya, kakek Abdullah tampak begitu bahagia. Rasanya dia ingin berlari dan melompat. Tetapi dia ingat usianya. Dia takut jika berlari dan melompat membuat punggungnya sakit. Cucuku sayang, terima kasih nak. Akhirnya kamu akan kembali. Baiklah, besok kakek akan menunggumu. Tapi kau pulang seorang diri kan? Jangan sampai kau membawa wanita-wanita itu ke sini bersamamu. Setelah itu mereka berdua tertawa lepas dan menutup telepon mereka. Kakek Abdullah berlari memeluk pelayannya. Aku sangat bahagia. Kau tahu kenapa? Cucuku akan pulang besok. Akhirnya, setelah bertahun-tahun cucuku pergi, aku akan bertemu dengannya kembali. Pelayan itu pun bahagia mendengar pernyataan kakeknya. Aku sangat bahagia mendengar hal itu, Tuan. Kalau begitu, aku akan menyiapkan semuanya untuk menyambut kedatangan Tuan Roma. Ya, tentu saja. Lakukan pekerjaanmu dengan baik ya. Jangan lupa, siapkan makanan yang lezat, makanan kesukaan cucuku. Tentu saja kamu tidak lupa kan? Tentu saja Tuan. Aku masih ingat makanan kesukaan Tuan Roma. Baiklah kalau begitu. Setelah perbincangan itu, kakek Abdullah keluar dari rumah dan berjalan-jalan di taman sambil bernyanyi-nyanyi. Sang pelayan melihat itu terus tersenyum. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kakek Abdullah tampak begitu gelisah menunggu kedatangan cucunya Roma. "Tuan, apakah Tuan ingin saya buatkan kopi?" kata sang pelayan.
Tidak, aku tidak butuh kopi saat ini. Hmm, aku hanya tidak sabar melihat cucuku. Seharusnya di jam seperti ini dia sudah tiba. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia juga tidak memberiku kabar. Sang pelayan berusaha untuk menghibur dan menenangkan sang kakek. Tuan, mungkin saja Tuan muda sudah berada di tengah jalan dan mengalami kemacetan. Ya, kamu benar. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara mobil tepat di hadapan rumah mereka. Kakek Abdullah dan sang pelayan bergegas keluar dan melihat siapa yang telah datang. Seorang pemuda tampan keluar dari mobil sambil berteriak, "Kakek, kakek aku kembali." Sang kakek tak bisa berkata apapun. Dia begitu bahagia melihat kedatangan cucunya. Setelah terdiam, terpaku melihat cucunya yang telah tumbuh dewasa, kakek Abdullah berlari tergopoh-gopoh. Cucuku Roma, kamu sudah besar nak, kamu sudah dewasa, kata kakek Abdullah sambil menepuk bahu cucunya. Setelah itu, dia membelai kepala cucunya, membelai rambutnya dengan lembut penuh kasih sayang. Setelah berpelukan, mereka pun masuk ke dalam rumah. Kakek Abdullah dan Roma tampak begitu bahagia. Roma begitu semangat menceritakan pengalaman hidupnya di negeri orang. Bahkan, dia tak henti-henti menceritakan tentang wanita-wanita cantik di luar sana. Sang kakek hanya menggelengkan kepalanya mendengar cerita cucunya itu. Dia berharap cucunya mendapatkan istri yang baik.